Kalau suruh mundur dengan cerita lo yang begitu panjang dan banyak, ada nggak kalau lo diberi kesempatan untuk ngebalikin waktu ya, ini what if, yang bisa lo perbaiki? I wanted to spend more time with Rizky. Aya Bisma Rizky di saat usia mereka belum 5 tahun. Itu. Karena Rizky lahir tahun 99 bulan Juni. Itu gue lagi mau papaki. Bisma lahir 2 tahun kemudian bulan Juni juga 2001. Itu gue lagi sibuk-sibuknya. Dan aja sibuknya. Jadi lo nggak ngelihat mereka growing gitu kan di 5 tahun pertama, golden I moment. think I missed the golden moment. Walaupun gue tetap memperhatikan ya. Jadi ketika Rizky umur 18 bulan, gue termasuk, gue sama mertua gue, Ayah tuh menyadari bahwa Rizky punya masalah, ayo kita perbaikin, bawa ke psikolog segala macam sih. Iya, tapi ada beberapa golden moment yang I know I missed. Kalau sekarang dengan Bisma, the only child you have kan, lo jadi makin protektif nggak? Karena takut gitu, kehilangan lagi. Ada, tapi saya berusaha tidak terlalu protektif. Cuman you can't help it. Ada sebuah rencana di belakang, ada backup plan yang gue siapkan khusus buat Bisma. Ya, sekarang Bisma boleh ngelakuin apa aja, mau kerja kayak mau berhenti kerja dia. Iya, lo ceritain. Sel kan? Padahal bagus ya kerjaannya. Ya, bantuin anak-anak. Iya, pengen ini, pengen itu sekarang. Terus akhirnya kemarin malam nih, gue panggil dia ke kamar. Sini lo, gitu. Udah berhenti kerja, udah. Gimana rasanya? Wah, relief sih. Sialan ya anak. Kamu punya kerjaan relief, men. Oke, berarti sekarang ayah kasih tugas lagi kamu. Gue bilang gue kasih dia 3 tugas. Tugas pertama, nggak boleh sehari pun bolos walk the dog. Keluar rumah, ajak jalan. Karena it actually create sebuah rutin pagi yang lo mesti jalanin. Pattern ya. Kedua, olahraga. Karena badan lo mesti bagus. Jangan sampai menjadi anak muda yang nggak sehat gaya hidupnya. Oke. Ketiga, jaga makanan. Karena gue nggak mau lo ntar tumbuh menjadi anak muda yang makannya sembarangan. Itu 3 tugas itu gue kasih. Kenapa? Karena gue berpikir gini, dia mesti gue kasih rutinitas, ya. Yang kedua, badan dia nggak boleh nggak sehat, harus sehat. Gitu. Waktu dia tanya, kenapa mesti begitu? Gue bilang, biar badan lo kayak Om Erwin, orang kuat. Dan lo gila olahraga juga ya? Lo seneng olahraga. Di antara kesibukan lo yang banyak ini, kata Ayah lo gila sih, berenang, terus lari ya? Iya, lari. Walaupun gue nggak berbadan atletis, tapi gue sangat seneng melakukannya. Lari itu olahraga yang liberating. You can do it anytime, anywhere, at any weather. Gue pernah lari di cuaca 39 derajat Celcius. Gue pernah lari juga di cuaca minus 3 derajat Celcius. So it's fun. Kalau berenang itu membuat otot tua ini menjadi tidak terlalu kaku. Kalau sepeda itu menguatkan otot-otot paha dan pembuluh darah di seputar paha untuk kegiatan yang lebih adrenalin ya. Beneran. Tahu Pak. Gitu. Terus kayak mengantisipasi ketakutan mendatang, lo jadi lebih siap dong, karena kan mental lo kuat ya, dan lo pernah susah juga gitu. Oh iya, ketakutan gue sekarang itu ketakutan yang sangat sombong, tau gak lo? Gue takut berkuasa. Karena Win, jadi ganteng, jadi jadi terkenal, jadi kaya raya, itu mah cobaan biasa-biasa aja. Begitu lu berkuasa, men, aduh ya Allah, itu cobaan paling mengerikan lo. Bukannya lo lagi mau ngejar itu? Iya. Terus? Ya kan gini, it's like lu seperti jadi seorang pelaut yang lu tahu itu badai, tapi kalau lu bisa taklukkan badai itu, lu bisa ngasih manfaat ke banyak orang. Gitu. Karena ketika lu berkuasa, lu akan merasa bahwa diri lu bener terus. Iya. Wah, itu gue rasain banget. Walaupun lu belum memulainya gitu. Iya, baru jadi anggota DPR. Iya. Jadi anggota DPR itu gak tahu kenapa orang tiba-tiba memuja-muja gitu. Iya kan, wakil rakyat ya. Iya.
pada takut, pada apalah gitu, privilege gitu. Ya kita nongkrong aja teleponnya nggak berhenti bunyi. Iya. Makanya lu tadi nggak boleh megang telepon di sini kan? Dan itu tuh diakui, maksudnya bukan kekuasaan kosong doang. Walaupun gue tahu kalau gue nggak menjabat lagi, I'm gonna be no one. Gitu. Siap juga dong. Harus siap juga. Nah, tapi gue ngelihat teman-teman gue nih, senior gue yang pernah menjabat, terus kemudian dia turun nggak jadi jabatan lagi, yang nggak post power syndrome adalah orang-orang yang tidak memuliakan kekuasaannya. Dan itu jadi alarm buat lo dong, maksudnya jadi pengingat buat lo. Sangat. Lo di satu sisi lo takut akan mendapatkan kekuasaan. kekuasaan itu sehingga lo takutnya lupa diri, tapi di sisi lain ada input-input dari mereka yang udah turun tahta. Ya kan, itu bisa jadi a good reminder for you know. Iya, dan kekuasaan itu diperlukan kan. Karena kan lu pengen ngasih kontribusi hal yang baik. Sekarang ini gue pengen ngasih setelah gue setelah gue dipercaya untuk menjadi wakil rakyat di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan ngasih manfaat yang alhamdulillah nggak sedikit, maka gue mengatakan boleh nggak gue mencoba untuk jadi pemimpin Kota Bandung. Oh, boleh, kata orang, coba aja gitu. Coba kompetisi, dan kalau sampai menang nih dan gue jadi seorang wali kota, jangan lupa ke saya. Tergantung. Lu jadi. Oh iya, lu jadi, iya kan? Lu udah belagu. Iya kan? Nggak bener lo. Makanya. Jadi kekuasaan tuh gitu. Jadi makanya lu akan sering sekali mendengar komplain dari orang-orang, dulu lu menjadi apa-apa, dia sekarang soknya gitu. Nah itu tuh karena kadang-kadang ternyata lu nggak sadar bahwa lu sok. Nggak sadar loh waktu lu sok. Jadi kayak kemarin, jadi gue melatih dirinya dengan cara ya harus belajar jadi bukan siapa-siapa. Kemarin itu gue ada acara di Grand Hyatt. Harusnya selesai jam 4. Tempatnya udah di tempat mewah. Iya dong. Sampai jam 4 harusnya. Tetapi si panitia bilang, Pak bisa gak ikut diskusi sampai jam 5:30? Fine. Tetapi si yang nganter gue ini Heka itu harus pulang. Akhirnya gue bilang, lu pulang aja. Tapi barang gue tolong taruh di rumah ntar malam ya. Iya. Gue memutuskan pulang untuk pakai MRT. Yang nyaman sekali dong sebetulnya. Iya, sangat nyaman. Ya cuma mesti jalan sedikit lah dari Grand Hyatt. Selesai jam 6:30, gue naik MRT lumayan penuh, tapi sepenuh-penuhnya MRT itu biasa aja. Nggak ada yang kenalin, nggak ada yang nanya, nggak ada yang negor. Sampai udah dekat Lebak Bulus, tuh ada yang nanya, Mas Farhan ya? Iya, saya anaknya si ini, teman gue gitu, anaknya Mas Holik. Oh iya udah oke, selesai. Turun sampai di Lebak Bulus, pakai angkot sekali. Terus sampai ujung jalan rumah gue jalan kaki. Nggak ada yang kenalin. Dan gue ikut merasakan apa yang dirasakan sama orang-orang. Itu penting buat gue. Dan gue gak ngerasa perlu juga untuk posting bahwa gue kemarin. Iya, jalan kaki dan lain-lain. Iya. Itu salah satu tujuan untuk melatih gue untuk jadi orang yang biasa aja men. Stay on the ground. Stay on the ground. Han, gue tertarik untuk ngomongin soal trip ke Bromo ya. Dan lo bertiga, lo Bisma sama Aya, bermula dari Bromo, berakhir di Rinjani. Oke. Itu mencari kembali purpose. Yes. Ya kan ya? Kan keluarga kecil ya, cuma bertiga kan. Iya. Boleh tahu nggak purpose-nya apa? Sekarang purpose kita adalah mission state-nya adalah we are a team. I'm here for you as you are for me. We are for each other. Itu tuh mission statement. Untuk jadi apa? Ya untuk survive aja sebagai sebuah keluarga. Bahwa nanti individu lu akan tumbuh jadi apa, gue jadi apa, lu jadi apa, terserah. Tetapi kita harus selalu menjadi keluarga. Kemarin itu gue sama Aya, kemarin banget. Enggak kemarin sih, 14 Agustus. Gue sama Aya tuh lagi on the way ke rumah kakak gue yang ulang tahun di Cilandak. Terus ngelewatin bekas rumah salah satu saudara kita di Pondok Indah, gede banget. Itu rumah sekarang udah nggak ada. Maksudnya udah nggak dimiliki sama keluarga itu lagi. Karena ternyata disita sama bank. Gara-gara jadi si yang kita ini punya anak 2. Adeknya ini emang kacau gitu.
Kacau lah gitu. Secara manajemen kacau lah. Dia berutang sekian banyak sehingga si rumah orang tuanya ini hilang gitu. Tetapi si paman gue yang agak bener ini, abangnya dia, itu bilang gini, gue gak masalah kehilangan rumah. Yang gue sedih, gue kehilangan adik gue. Karena hubungan mereka jadi jelek sekali. Oke. Itu salah satu purpose kita. Teamwork. Yes. Sehingga ketika akhirnya bahwa gue masih bisa datang ke rumah kakak gue, kumpul acara ulang tahun, itu udah. That's what we need, right? Iya. Itu yang membuat gue masih bisa ngurus ayah dan ibu gue sampai meninggal. Dan gue juga berharap bahwa gue akan punya orang-orang yang akan selalu take care gue gitu. Dengan sepenuh hati. Iya. Itu. That's the purpose yang akhirnya berhasil kita bangun. Selama berangkat ke Bromo. Rinjani. Dan itu bener-bener dari gunung ke gunung. Seru deh. Iya. Dan itu kayaknya bagus ya buat keluarga punya trip yang benar-benar memperkuat bonding dengan berbagai macam rintangan-rintangan yang nggak biasa mereka lakukan kan? Itu investasi yang bagus banget. Iya. Jadi kita ke Bromo backpacking, kemudian dari Bromo kita ke Gunung Papandayan, dari Gunung Papandayan kita ke Gunung Rinjani, dari Gunung Rinjani kita ke Gunung Leser, dari Gunung Leser kita ke, aduh banyak banget. Yang itu tuh yang gajah itu, Tangkahan. Oh iya Sumatera. Dari Tangkahan terus kita balik lagi ke tempat orang utan di Leser lagi. Udah selesai situ. Terus gue bilang nih, oke. Jadi pada bulan Maret 2017 gue bilang ini, mari kita rayakan. Rayakannya apa? Kita backpackingan lagi. Anak gue udah gini, backpacking lagi. Dulu Rinjani udah segitu berat ya gitu. Mau kemana lagi? Dia bilang, mau kemana lagi? Itu di Sabang tuh, kita tahun baruan di Sabang. Tahun baruan di Sabang tuh keren. Karena di Sabang itu gak boleh tahun baruan. So it was the quietest night ever. Indah banget. Jadi kayak kalau di Bali lagi, apa namanya? Nyepi. Lagi nyepi. Sama tuh. Nah terus, yuk, gue bilang, kemana? Kita backpackingan. Kemana? Kata gue dulu gini. Kita ke Jepang, gue bilang. Tapi backpackingan. Pakai pesawatnya ekonomi, nyampe sana nggak nginep di hotel, nginep di Airbnb, kemana-mana pakai kendaraan umum, dan dari situ terus kita berkembang lagi lah, alhamdulillah. Dan itu jadi energi lo yang paling kuat ya Han, untuk menghadapi berbagai macam cobaan, baik yang terencana maupun yang unexpected. Yes. Iya kan? Heeh.